Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi sebuah tugas dari Bapak Hamzah selaku dosen pembimbing Sistem Audit Informasi Prodi Informatika kelas 4B1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kali ini saya akan menerangkan tentang audit sistem informasi, yaitu standar dan panduan untuk audit sistem informasi. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya adalah Firman Milani, NIM 191080216, kelas 4B1, alamat Desa Sidodadi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Langsung ke materi, yaitu tentang studi kasus penelitian. Analisis audit sistem informasi berbasis COVID-5 pada domain deliver, service, and support atau DSS, SIMBL di unit CDC PT Telkom Pusat Tbk. Pertama, latar belakang. PT Telkom memiliki sistem informasi manajemen bina lingkungan atau SIMBL yang diharapkan dapat menjadi role model bagi seluruh BUMN maupun pembina dan melaksana bina lingkungan BL dalam penyaluran dana publik. Namun unit Community Development Center PT Telkom belum pernah melakukan evaluasi terhadap sistem informasi teknologi informasi atau SITI yang telah diterapkan dari sisi kemajuan mencapai tujuan serta nilai tata kelola dan manajemen teknologi informasi. Sehingga sampai saat ini unit CDC PT Telkom belum dapat mengetahui sejauh mana manfaat dan dampak yang diperoleh dari penerapan SITI tersebut terhadap progresivitas pencapaian tujuan dikaitkan dengan pengelolaan sistem informasi, apa yang menjadi kekurangan serta apa tawaran solusinya. Ada beberapa standar yang dikembangkan peneliti mengenai penerapan teknologi informasi. Standar tersebut adalah Control Objectivities for Information and Related Technology untuk COVID-5 dan Information Technology Infrastructure Library. Dan langkah audit ini semata-mata demi semakin terwujudnya keselarasan kondisi SITI dengan tujuan unit CDC PT Telkom. Oleh karena itu, penulis menjadikan hal ini sebagai objek penelitian tugas akhir yang berjudul Analisis Audit Sistem Informasi berbasis COVID-5 pada domain Deliver Service and Support DSS, studi kasus SIMBL di unit CDC PT Telkom Pusat Tbk. Kedua, rumusan masalah. Beberapa permasalahan yang diteliti sehubungan dengan analisis COVID-5 pada domain Deliver, Service, and Support DSS SITI pada SIMBL unit CDC PT Telkom adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana penerapan audit tata kelola TI pada SIMBL unit CDC PT Telkom berdasarkan domain DSS COVID-5. 2. Bagaimana nilai capability level dan rekomendasi berdasarkan hasil audit untuk diberikan kepada pihak unit CDC PT Telkom terkait tata kelola TI pada domain DSS COVID-5 pada SIMBL. Ketiga, batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam tugas akhir ini diantaranya sebagai berikut. Penelitian dilaksanakan pada sistem yang sedang berjalan baik dari segi aplikasi, infrastruktur, service, dan manajemen pada SIMBL, terutama yang menyangkut dengan kegiatan operasional unit CDC PT Telkom. Standar yang digunakan sebagai standar audit adalah COVID-5 domain DSS. Penelitian ini hanya menghasilkan rekomendasi solusi SITI yang dapat diterapkan pada SIMBL, namun tidak sampai dilakukan pembuatan dokumen rancangan usulan SITI tersebut, juga tidak sampai tahap implementasi aplikasi baru. Dan penelitian dilakukan pada unit CDC PT Telkom Tbk Pusat, Jalan Japati nomor 1, Kota Bandung. 4. Tujuan yang diharapkan penulis dapat tercapai dengan pembuatan tugas akhir ini diantaranya mengetahui kondisi performasi tata kelola teknologi informasi pada SIMBL unit CDC PT Telkom berdasarkan domain DSS COVID-5.
2. Menilai level kapabilitas proses dan memberi rekomendasi berdasarkan temuan-temuan audit pada domain DSS COVID-5 sebagai dasar-dasar perbaikan dan pengembangan tata kelola teknologi informasi pada SIMBL unit CDC PT Telkom. Kelima, metodologi penyelesaian masalah. Yaitu pertama adalah studi literatur. Melakukan studi literatur yaitu melakukan pencarian, referensi serta berbagai sumber lain yang digunakan sebagai penunjang dan acuan dalam proses pengerjaan tugas akhir. Mencari uraian-uraian tentang teori COVID-5 dan beberapa teori pendukung lainnya yang digunakan. Kedua, pembuatan draft pertanyaan, wawancara, dan kuesioner. Melakukan pembuatan poin-poin, yaitu melakukan pembuatan poin-poin dari tiap aturan teori COVID-5, khususnya domain deliver, service, support yang perlu ditanyakan terhadap responden, tentuan pertanyaan berdasarkan hasil breakdown teori COVID-5. Pertanyaan ini dibutuhkan untuk mengetahui gambaran umum SIMBL unit CDC PT Telkom, arahan strategis perusahaan, pelayanan yang berlangsung, proses bisnis yang berlangsung, serta pertanyaan yang kuesioner dibuat berdasarkan aktivitas yang telah tercantum dari tiap domain DSS 01 sampai DSS 06. Dan yang C adalah pengumpulan data, yaitu dilakukan dengan wawancara dan menyebar kuesioner. Wawancara yang dilakukan kepada senior manajer bina lingkungan, SM bina lingkungan atau SMBL, CDC PT Telkom, manajer sistem informasi bagian perencanaan dan pengendalian berandal CDC PT Telkom, officer 1 bagian bina lingkungan. Dan D, proses analisis hasil, yaitu analisis dilakukan pada hasil kuesioner dan pembobotan. Hasil dari perhitungan kuesioner dan penelitian akan direkap menggunakan Microsoft Excel. Setelah penyajian diagram, setelah itu diperoleh capability level dan kondisi exciting yang berikutnya dilakukan analisis gap, kemudian dilanjutkan dengan rekomendasi. E, penarikan kesimpulan, yaitu menarik kesimpulan dari hasil analisis yang didapat sehingga kelayakan dan perbaikan yang seharusnya dilakukan dapat diketahui. Soalnya tinjauan pustaka. Konsep dasar sistem informasi. Menurut Robert A. Leach dan Carrasco Davis, sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian. Mendukung informasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Selanjutnya definisi IT governance. IT governance adalah istilah yang menguraikan bagaimana suatu organisasi mengendalikan dan mengurus sumber daya TI dengan mempertimbangkan TI dalam pengawasan, monitoring, kendali, dan petunjuk terhadap sumber daya TI dan yang besar terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis suatu organisasi. Menurut ISACA 2000, IT government adalah struktur yang terbentuk hubungan dan proses untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam rangka mencapai suatu organisasi dengan cara menambah nilai melalui penyeimbangan antara resiko dan hasil pada TI dan prosesnya. Fokus area IT governance. Ada 5 area fokus yang terdapat pada IT governance seperti yang terlihat pada gambar. Ada bagian IT strategic alignment, IT value delivery, risk management, performance assurance, dan stakeholder value driver. Yang pertama, strategi alignment. Strategi alignment terfokuskan pada memastikan hubungan bisnis dengan perencanaan strategi TI dan penyelenggaraan operasional TI dengan operasional perusahaan secara keseluruhan. Itu adalah bagian difokuskan pada IT strategic alignment. Yang kedua adalah value delivery.
yaitu terfokuskan pada mengoptimalkan biaya dan pembuktian nilai intrinsiknya, dan melaksanakan proporsi dan nilai seluruh siklus penyampaian. Ketiga adalah risk management, yaitu fokus pada titik beratnya ada pada proses-proses untuk memelihara nilai, dan serta identifikasi risiko, mitigasi risiko, dan menerapkan berbagai pengendalian. Selanjutnya, resource management, yang terfokuskan pada pengoptimalan investasi, resource management. Maksud saya untuk IT resource management ya. Resource management fokus pada pengoptimalan investasi, pengetahuan, dan infrastruktur, serta menentukan manajemen yang sesuai. Dan terakhir adalah performance measurement, fokus pada melakukan evaluasi dan penilaian, kemudian membuktikan bahwa kebijakan telah ditetapkan. Dan ini tadi tugas-tugas dari beberapa area tata kelola TI. Berikutnya, manfaat tata kelola teknologi informasi. Tata kelola teknologi informasi yang efektif akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi perusahaan. Dengan adanya tata kelola teknologi informasi, maka perusahaan akan semakin mudah dalam pengelolaan manajemen, sehingga visi-visi perusahaan, tujuan bisnis, serta pelayanan yang baik akan dapat terwujud. Selain itu, risiko yang merupakan keniscayaan bagi tiap proses bisnis akan mudah ditangani. Berikutnya, tata kelola korporasi, enterprise governance. Tata kelola adalah kumpulan dari cara dan aturan untuk menjalankan sebuah prosedur serta standar operasional dalam mencapai suatu tujuan strategis. Istilah yang perlu diketahui adalah enterprise governance yang dipakai dalam menjalankan organisasi. Dengan adanya standarisasi dalam enterprise governance, diharapkan organisasi dapat berjalan lebih transparan dan lebih mengutamakan kebutuhan stakeholder, sehingga mencapai keuntungan serta cara kerja yang efektif. Enterprise governance sendiri dilatar belakangi ketika terjadinya resesi di Amerika Serikat, sehingga membuat para investor kehilangan rasa kepercayaan terhadap organisasi ataupun perusahaan yang ada saat itu. Dengan adanya enterprise governance yang baik, diharapkan tingkat kepercayaan serta perlindungan investasi lebih terjamin. Langsung ke pengertian COVID sendiri. COVID adalah singkatannya adalah Control Objective for Information and Related Technology, atau bisa disebut COVID. Telah menjadi standar global untuk IT governance, dibuat oleh ISAKA dan ITGI pada tahun 1996. COVID pertama kali dirilis pada tahun 1996, yaitu COVID versi 1 pada tahun 1998. Versi 2 dirilis dengan penambahan manajemen guidelines pada tahun 2000. Versi 3 dirilis pada bulan Desember tahun 2005. Versi 3 dirilis dan pada bulan Mei tahun 2007. Versi 4.1 merupakan revisi dirilis. COVID 5 dirilis pada bulan April tahun 2012. COVID adalah kerangka IT governance yang ditujukan kepada manajemen staf pelayanan TI, kontrol departemen, fungsi audit, dan lebih penting lagi bagi 8 pemilik proses bisnis, business process owners, untuk memastikan confidentiality, integrity, and availability data serta informasi sensitif dan kritikal. COVID telah berkembang menjadi IT governance framework yang paling signifikan dan juga cocok digunakan untuk audit, karena COVID menyediakan pedoman komprehensif di lingkungan proses-proses TI dan hubungan dengan tujuan bisnis. Berikut adalah standar audit sistem informasi ISACA yang
yang menjembatani gap antara risiko dan bisnis. Kemudian kontrol dan masalah-masalah teknis TI. COBIT bermanfaat bagi auditor karena merupakan teknik yang dapat membantu dalam identifikasi IT and control issues. Adapun menurut ISAKA yang standar untuk audit sistem informasi seperti berikut. Soalnya adalah kerangka COBIT 5. Secara sederhana, COBIT 5 membentuk enterprise membawa nilai yang optimal dari TI dengan mengelola keseimbangan antara realisasi, manfaat, dan optimalisasi level resiko dan penggunaan sumber daya. COBIT 5 memungkinkan informasi teknologi yang terkait untuk dikelola secara holistik bagi keseluruhan enterprise, mencakup area bisnis fungsional secara keseluruhan dengan pertimbangan manfaat TI bagi stakeholder internal dan eksternal. Prinsip-prinsip COBIT 5 yaitu menurut ISACA 2012 bahwa COBIT 5 memiliki 5 prinsip dasar, yaitu sebagai berikut, yaitu terdiri dari meeting stakeholder needs, covering the enterprise end-to-end, applying a single integrated framework, keempat, enabling a holistic approach, kelima, separating governance for management. Meeting stakeholder needs yaitu berguna untuk pendefinisian prioritas untuk implementasi perbaikan dan jaminan. Kebutuhan stakeholder diterjemahkan ke dalam goals cascade menjadi tujuan yang lebih spesifik, dapat ditindaklanjuti dan disesuaikan dalam konteks tujuan perusahaan enterprise goal, tujuan yang terkait IT-related goal, tujuan yang akan dicapai enabler goal. Selain itu, sistem tata kelola harus mempertimbangkan seluruh stakeholder ketika membuat keputusan mengenai pilihan manfaat, resource, dan risiko. Kedua adalah covering enterprise end-to-end. Bermanfaat untuk mengintegrasikan tata kelola TI perusahaan ke dalam tata kelola perusahaan. Sistem tata kelola TI yang diusung COBIT 5 dapat menyatu dengan sistem tata kelola perusahaan dengan mulus. Berikut adalah gambaran bagi komponen-komponen inti dari sistem tata kelola untuk covering the enterprise end-to-end, yaitu sebagai berikut. Prinsip kedua ini juga meliputi semua fungsi dan proses yang dibutuhkan untuk mengatur dan mengelola TI perusahaan dimanapun informasi diproses. Dalam lingkungan perusahaan, COBIT 5 menangani semua layanan TI internal maupun eksternal dan juga proses bisnis internal dan eksternal. Selanjutnya adalah applying a single integrated framework sebagai penyelesaian diri dengan standar dan framework relevan lain sehingga perusahaan mampu menggunakan COBIT 5 sebagai framework tata kelola umum dan integrator. Selain itu, prinsip ini menyatukan semua pengetahuan yang sebelumnya tersebar dalam berbagai framework ISAKA seperti COBIT, VALID, TRICE-IT, PMIS, ITAF, dan lain-lain. Selanjutnya, enabling holistic approach. Yakni COBIT 5 memandang bahwa setiap enabler saling mempengaruhi satu sama lain dan menentukan apakah penerapan COBIT 5 akan berhasil. Yaitu ini adalah gambaran untuk saling berpengaruhnya enabler tersebut. Selanjutnya adalah kelima, separating governance from management. COBIT membuat perbedaan yang cukup jelas antara tata kelola dan manajemen. Kedua hal tersebut mencakup berbagai kegiatan yang berbeda, memerlukan struktur organisasi yang berbeda, dan melayani untuk tujuan yang berbeda pula. Yaitu ini adalah permisahan tata kelola dengan manajemen. Baik, sekarang adalah domain dan proses pada COBIT. COBIT 5 memiliki 5 domain yang terbagi dalam domain governance dan manajemen. Masing-masing domain memiliki proses yang memungkinkan untuk mencapai tujuannya. Satu domain berasal dari governance dan 4 lainnya berasal dari manajemen.
Domain yang berasal dari area governance of enterprise IT adalah evaluate, direct, and monitor. EDM yang terdiri dari 5 proses, sedangkan domain yang berasal dari management of enterprise IT sejalan dengan tanggung jawab pada area plan, build, run, and monitor. Terdapat 32 proses dipecah ke dalam masing-masing domain sebagai berikut, yaitu alih plan of organize, build, acquire, implement, deliver, service and support, dan monitor, evaluate, assess. Domain deliver, service, and support yang biasa dikenal dengan singkatan DSS merupakan salah satu domain of framework COBIT 5. Domain ini merupakan perluasan dari domain deliver and support DS pada versi COBIT sebelumnya, yaitu COBIT 4.1. Domain DSS menitik beratkan pada proses pelayanan TI dan dukungan teknisinya yang meliputi hal keamanan sistem, kesinambungan layanan, pelatihan, dan pengelolaan data yang sedang berjalan. Sementara fokus pada DSS pada COBIT 5 yakni pada aspek pengiriman teknologi informasi, proses, dan dukungan yang memungkinkan untuk pelaksanaan sistem TI yang efektif dan efisien. Domain DSS terdiri dari 6 kontrol objektif, yakni sebagai berikut: DSS 01 mengelola operasi, DSS 02 mengelola permintaan layanan dan insiden, DSS 03 mengelola masalah, DSS 04 mengelola keberlanjutan, DSS 05 mengelola keamanan layanan, DSS 06 mengelola kontrol proses bisnis. Selanjutnya adalah diagram RACI. Untuk melakukan penilaian dengan domain DSS, maka dilakukan mapping antara subkontrol objektif dan sumber daya manusia SDM yang ada dalam pelaksanaan TI dengan menggunakan diagram RACI. Diagram RACI adalah bagian dari Responsibility Assignment Matrix atau RAM, yang merupakan suatu bentuk pemetaan antara sumber daya dengan aktivitas dalam setiap prosedur. Berikut contoh salah satu diagram DSS 01. Berikut adalah contoh dari diagram RACI DSS 01. Mapping tersebut dilakukan untuk seluruh kontrol objektif yang ada pada domain DSS. Mapping menggunakan diagram RACI. RACI merupakan singkatan dari Responsible, Accountable, Consulted, and Informed. Berikut merupakan arti dari diagram RACI. Ada seperti gambar, ada seperti logo huruf ya, ada RACI, yaitu dari singkatan R merupakan responsible, yaitu menunjukkan bahwa bagian tersebut merupakan pihak pelaksana yang harus bertanggung jawab melaksanakan dan menyelesaikan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya. Adalah responsible. E adalah accountable, yaitu menunjukkan bahwa bagian tersebut merupakan pihak yang harus mengarahkan jalannya pelaksanaan aktivitas. Selanjutnya adalah C, yaitu consulted, menunjukkan bahwa bagian tersebut merupakan pihak yang akan menjadi tempat konsultasi selama pelaksanaan aktivitas. Dan terakhir adalah I, yaitu informed, menunjukkan bahwa bagian tersebut merupakan pihak yang diberikan informasi mengenai pelaksanaan aktivitas. Yaitu lebih jelasnya seperti ini. Dan ini adalah bagian
goals cascade untuk perencanaan audit dia, yaitu hubungan antara tujuan dan strategi bisnis. Dengan TI harus jalan. Untuk itu tujuan TI harus mendukung tujuan bisnis untuk perencanaan audit terlebih dahulu, yaitu melakukan mapping antara tujuan bisnis perusahaan dengan tujuan TI. Mapping sendiri dilakukan ke dalam perspektif IT Balance Scorecard atau IT BSC. Jika hubungan keterkaitan antara tujuan bisnis dan tujuan TI sangat kuat, maka diberi tanda P yang berarti Primary Strong Relationship. Dan jika terdapat hubungan antara tujuan bisnis dengan tujuan TI, tetapi hubungan tersebut tidak dominan, maka diberi tanda S yang diberi secondary medium relationship. Jika tidak ada hubungan sama sekali, maka dikosongkan. Seperti ini lebih jelasnya ya. Untuk tabel mapping enterprise goal and IT related goals. Lanjut ke profil perusahaan. Profil perusahaan, visi misi PT Telkom. Selanjutnya adalah profil dan serta visi dan misi. Telkom sebagai perusahaan pelopor perusahaan telekomunikasi telah merumuskan dan menetapkan visi dan misi. Selanjutnya, sebagai unit bisnis yang mendukung bisnis utama Telkom, maka CDC mempunyai visi dan misi sebagai berikut. Visi menjadi perusahaan terbaik di dunia dalam membangun komunitas demi kelanjutan bisnis dan reputasi perusahaan. Misi membentuk atau memberdayakan komunitas akses yang berhubungan dengan bisnis telekomunikasi, information, media, entertainment, atau time. 2. Membentuk atau memberdayakan komunitas konten yang berhubungan dengan bisnis telekomunikasi, information, media, entertainment. 3. Membentuk atau memberdayakan komunitas sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selanjutnya adalah struktur organisasi Community Development Center. Struktur organisasi CDC sebagai berikut, yaitu terdiri dari pimpinan CDC, yaitu Senior General Manager CDC. Kedua, pengelola fungsi dukungan manajemen, yaitu Senior Manager Perencanaan dan Pengendalian CDC dan Senior Manager Keuangan. Ketiga, pengelola operasional, yaitu Senior Manager Program Kemitraan, Senior Manager Program Bina Lingkungan, dan Manager Community Development atau CD Area 1. Sasaran strategis bina lingkungan sendiri itu adalah melibatkan masyarakat dalam proses kinerja sosial perusahaan, melakukan inovasi untuk melakukan transformasi pengembangan teknologi time yang keberadaannya sangat dirasakan masyarakat, menerapkan investasi sosial atau social investment yang bertanggung jawab, mendukung program pendidikan terutama yang mempunyai keterbatasan akses sumber daya dan pengembangan budaya dan berbasis kearifan lokal, memfasilitasi program kesehatan masyarakat melalui penggunaan IT dan mengintegrasikan transaksi di bagian kesehatan. Dan ini adalah bagian-bagian pengelola sistem informasi manajemen bina lingkungan unit CDC PT Telkom, yaitu terdiri dari proses 1 BPO kepada APO. 1 BPO memberikan diagram bisnis proses, dan kedua change request, ketiga konsultasi. Proses kedua yaitu APO kepada developer. Pertama meneruskan change request, kedua meneruskan jikalau terdapat problem, ketiga konsultasi. Proses ketiga developer ke operator, meneruskan change request terkait teknis sistem yaitu operation dan security service. Lanjut proses 4 yaitu operation and secure
kepada developer, yaitu hasil perbaikan dari teknis sistem itu, yaitu perihal cooperation dan security service. Proses kelima yaitu developer kepada APO, yaitu dengan hasil perbaikan follow up dari change request. Proses 6 APO kepada BPO, yaitu hasil akhir perbaikan follow up dari change request. Selanjutnya adalah validitas. Validitas adalah tingkatan kebenaran data yang menunjukkan fakta yang dimaksud oleh peneliti. Data yang tidak valid menghasilkan kesimpulan yang tidak valid juga, meskipun data diolah dengan analisis statistik yang benar. Validitas eksternal sendiri yaitu validitas yang pengujiannya berdasarkan kriteria tertentu di luar alat ukur. Beberapa jenis validitas eksternal yaitu validitas konkuren, mengacu pada hubungan antara tes skor yang dicapai dengan keadaan sekarang. Kedua, validitas prediktif, cara pengujiannya hampir sama dengan validitas konkuren. Perbedaannya hanya pada ukuran frekuensi yang dipakai. Dan B, validitas internal. Validitas internal yaitu validitas yang pengujiannya terdapat dalam alat ukur. Ada beberapa jenis validitas internal, yaitu 1. Validitas konstruk. Pengujian validitas ini dilakukan dengan melihat keselasan setiap indikator yang dipakai suatu alat ukur dikatakan valid apabila sudah cocok dengan konstruksi teoretik di mana tes dibuat. Kedua, validitas isi. Validitas yang mengukur konsistensi variabel berdimensi jamak dengan kelengkapan aspek pengukuran variabel tersebut. Untuk pengujian validitas ini dapat dilakukan dengan melihat referensi teori atau pendapat para ahli. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menguji validitas adalah rumus korelasi produk moment person, yaitu sebagai berikut. Yang terdiri dari keterangan R sebagai korelasi antara instrument, N jumlah sampel, X jumlah skor item, Y jumlah skor total seluruh item. Memiliki dasar pengambilan keputusan jika R positif serta R lebih dari sama dengan 0,30 atau R lebih besar sama dengan tabel, maka item pertanyaan tersebut valid. Jika R tidak positif serta R kurang dari 0,30 atau lebih kecil dari R tabel, maka item pertanyaan tersebut tidak valid. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Secara umum, metodologi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada tugas ini, setiap tahap merupakan proses yang saling berkaitan. Ada 4 tahapan sendiri untuk menyelesaikan penelitian ini, yaitu adalah tahap awal. Tahap ini dilakukan identifikasi masalah, menentukan tujuan dan batasan, serta melakukan studi pendahuluan, yaitu studi pustaka dan studi objek penelitian. Identifikasi masalah dilakukan untuk mengetahui fenomena apa yang dapat diangkat atau teliti agar lebih mudah untuk menentukan tujuan penelitian. Yaitu adalah tahap pengumpulan data dan pengolahan data. Tahap pengumpulan data, identifikasi tujuan, arahan strategis, dan proses bisnis. Untuk memperoleh hasil tujuan, arahan strategis, dan proses bisnis perusahaan, maka dilakukan pemetaan terhadap pada COVID-5 itu sendiri. Pemetaan terdiri dari enterprise goals, IT-related goals, proses kontrol, dan pemetaan RACI. Diidentifikasikan ini diperoleh dari hasil wawancara dengan manajer sistem informasi, melakukan perencanaan dan pengendalian berandal. CTC PT Telkom. Yang pertama adalah pemetaan enterprise goals dengan sasaran strategis bina perusahaan. Itu sebagai berikut. Hasil pemetaan IT relate pada tabel 32 adalah ITRI sampai ITR 13, kemudian ITR 15, ITR 17. Keterangan dari pemetaan tabel di atas, apabila pada suatu IT relate goal tidak terdapat nilai P yang berarti primary, maka IT relate goal tersebut tereliminasi. Selanjutnya adalah pemetaan RACI atau RACI.
Jadi digunakan untuk menentukan objek yang akan terlibat dalam kegiatan audit. Keterangan dari RACI itu sendiri mengartikan R, pihak pelaksanaan yang bertanggung jawab melaksanakan menyelesaikan aktivitas menjadi tanggung jawabnya. E, pihak yang mengarahkan jalannya pelaksanaan aktivitas. C, pihak menjadi tempat konsultasi. I, pihak sebagai informan. Proses penentuan RACI ini dilakukan dengan stakeholder agar data pemetaan dan pengumpulan data dapat akurat. Sumber dan metode pengumpulan data itu sendiri yaitu sumber data primer yang terdiri dari wawancara dan kuesioner. Selanjutnya adalah tahap analisis. Terdiri dari teknik pengumpulan data itu sendiri. Tahap awal pelaksanaan audit ini adalah pengumpulan data untuk mendukung penilaian evaluasi lapangan dan juga untuk mengetahui kondisi nyata dari bagian bina lingkungan unit CDC PT Telkom terhadap audit yang dilakukan. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, wawancara, dan survei lapangan. Dalam pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara ini dilakukan berdasarkan tabel RACI chart yang dipetakan dengan struktur organisasi dan sistem pengelolaan SI/TI di bagian bina lingkungan unit CDC PT Telkom. Pada tabel atas yaitu tabel divisi responden, dapat dilihat bahwa jumlah responden yang telah diberikan kuesioner ini adalah 18 orang yang terdiri dari pihak-pihak internal di bagian bina lingkungan unit CDC PT Telkom ITS dan Telkom Sigma sesuai dengan diagram RACI, yaitu untuk DSS 01 dan DSS 05. Kuesioner diberikan kepada Telkom Sigma, untuk DSS 02 dan DSS 03 diberikan kepada ITSS, dan untuk DSS 04 dan DSS 06 diberikan kepada Perandal dan Bina Lingkungan CDC PT Telkom. Dan tabel berikutnya tabel wawancara responden ya, yang dilakukan untuk meng-cross check atau mencari kebenaran dari tanggapan-tanggapan pada kuesioner yang telah didapat. Untuk melengkapi aktivitas respondennya hanya oleh pihak direktur, pihak manajer, dan juga untuk memperoleh bukti-bukti yang terkait dengan domain DSS, Deliver Service and Support. Wawancara dilakukan secara face to face dengan responden, didokumentasikan dengan notulensi wawancara, yaitu sebagai berikut. Tabel yang bawah itu adalah responden untuk wawancara, untuk para wawancara ya. Selanjutnya pengumpulan evidence dan kondisi exciting. Dalam perencanaan suatu kondisi yang didapat sudah valid akan diperkuat lagi dalam audit ini. Dilakukan dengan pengumpulan bukti-bukti yang sudah ditetapkan dalam audit ini. Dilakukan ya bukti yang sudah ditetapkan pada COVID-5 domain DSS, Deliver Service and Support. Hasil bukti yang didapat diperiksa dengan kesesuaian kondisi exciting yang telah dapat dan menjadi alat ukur tersendiri. Yang ini berikut adalah tabel pengumpulan bukti tersebut. Dari tabel-tabel tersebut dapat dilihat beberapa bukti yang telah diambil dari tabel tersebut. Terdapat beberapa bukti yang diperoleh dan ada yang tidak diperoleh, dan juga pendeskripsian yang menerangkan kondisi dari bukti yang dicari. Hal tersebut dapat dijadikan dengan evaluasi terhadap compatibility level yang didapat. Dalam pengambilan bukti ini ada beberapa objek bukti yang dapat untuk dikomunikasikan, ada yang dikarenakan objek tersebut bersifat private. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan berdasarkan audit yang dilakukan pada Bina Lingkungan SKM CDC PT Telkom dalam studi kasus COVID-5 domain DSS, Deliver Service and Support, maka kesimpulan dari tugas akhir ini adalah
1. Pada tahap pra-audit, diperoleh proses domain DSS COVID yang dimana merupakan keseluruhan proses di mana DSS yang sesuai dengan kondisi tata kelola bina lingkungan SKMC DC PT Telkom dan digunakan sebagai ruang lingkup dan digunakan sebagai ruang lingkup dan standar audit yaitu DSS 01, DSS 02, DSS 03, DSS 04, DSS 05, DSS 06. Kedua, dari hasil audit diketahui ada satu proses yang mempunyai level kapabilitas 3 yaitu DSS 04. Ada 5 proses yang mempunyai level kapabilitas 4 yaitu DSS 01, DSS 02, DSS 03, DSS 05, dan DSS 06. 3. Menurut level kapabilitas masing-masing proses ditentukan level target masing-masing proses yaitu berupa satu level di atas level kapabilitas dan ditentukan berdasar analisis dan juga persetujuan dengan stakeholder sehingga didapat level target untuk DSS 01, DSS 02, DSS 03, DSS 05, dan DSS 06 adalah level 5. Untuk DSS 04 adalah level 4. Compatibility keseluruhan yang diperoleh berdasarkan keseluruhan rata-rata adalah 4 yang berarti sebagian besar aktivitas pada domain DSS untuk bina lingkungan SCM CDC PT Telkom telah dilakukan. Ada standar penerapan dalam melakukan proses tersebut telah termonitor, terukur, dan telah dilakukan perencanaan praktisi ke depan sebagai berjalan baik. Level target yang ingin dicapai adalah 5 optimizing proses, sehingga rekomendasi yang disusun adalah sebagai berikut: memperketat kontrol terhadap proses yang berlangsung untuk mempertahankan proses yang sudah berjalan cukup baik, membuat inovasi terhadap proses bisnis agar berjalan variatif ke arah yang lebih baik. C. Berdasarkan prioritas, maka domain yang masih tinggal adalah DSS 04 yaitu manager continuity. Maka perlu dilaksanakan terlebih dahulu rekomendasinya untuk meningkatkan performansi dalam berlangsungnya bisnis proses. Dan terakhir, meningkatkan dan konsisten dalam mengontrol dan mengevaluasi pencapaian terhadap blueprint 5 tahunan, khususnya kontrol untuk evaluasi per 3 bulan per tahun. Dan saran yang dapat disampaikan dalam tugas akhir ini adalah penilaian 1. Penilaian tingkat kompatibilitas terkait bina lingkungan SKMC DC PT Telkom dalam tugas akhir ini dapat dilanjutkan lagi pada modul-modul lain menggunakan COVID-5. Kedua, dapat ditambahkan scoring pembobotan dalam terkait pengumpulan bukti evidence yang dicari untuk memperjelas pemberian rekomendasi. Ketiga, metode dalam perhitungan validasi penentuan level compatibility tiap aktivitas dapat dilakukan dengan metode yang berbeda. Baik, sekian presentasi saya kali ini. Jika ada kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian, sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.